itu menurut hukum lingkungan tentang termodinamika yang mengisyaratkan bahwa sesungguhnya alam atau lingkungan hidup secara alamiah itu memiliki kemampuan untuk memulihkan keadaannya dari kerusakan. Jadi secara alamiah lingkungan hidup kita itu bisa kembali pulih secara alamiah. Dan pemulihan keadaan ini merupakan suatu prinsip bahwa sesungguhnya lingkungan hidup itu senantiasa arif menjaga keseimbangan lingkungannya. Nah, sepanjang belum ada gangguan terhadap lingkungan hidup, gangguan secara paksa, maka apapun yang terjadi, lingkungan hidup itu sendiri tetap bereaksi secara seimbang. Namun, tak perlu ditetapkan daya dukung lingkungan untuk mengetahui kemampuan lingkungan untuk menetralisir parameter pencemar dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan seperti semula atau kualitasnya alamiah. Nah, bahasa Inggrisnya daya dukung itu adalah carrying capacity. Carrying capacity. Secara kontekstual, daya dukung itu adalah bagaimana suatu lingkungan itu memberikan dukungan atau support terhadap kebutuhan makhluk hidup. Sebagai contoh, lingkungan hidup di sebuah kolam. Kolam itu adalah lingkungan air. Katakanlah makhluk hidupnya adalah ikan. Kemudian ada mikroba ataupun makhluk hidup lainnya yang ada di dalam kolam. Nah, ada makhluk hidup berupa ikan dan sejenisnya. Kemudian ada makhluk hidup berupa vegetasi yang berasal dari lumut, ya, lumut. Kemudian bisa tumbuh rumput di dalam kolam. Nah, apa yang bisa didukung kehidupannya? Misalkan kehidupan ikan. Nah, kemampuan lingkungan hidup kolam tadi menyediakan makanan, ya, kebutuhan ikan itu sendiri dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalam kolam. Kita misalkan sebuah kasus kalau di Jawa Barat dulunya setiap rumah itu ada kolam. Ya. Jadi setiap rumah ada kolam, ada kalanya kolamnya itu diposisikan di depan rumah. Di depan rumah ada kolam, atau kolamnya itu ada di belakang rumah, atau barangkali di samping rumah. Maka kita lihat sistem sanitasi lingkungan pada zaman itu atau pada waktu dulu, kolam itu pasti ada WC-nya atau jambannya. Nah, jamban itu adalah tempat pembuangan limbah manusia. Jadi kalau kita BAB, maka BAB itu dilakukan di MCK yang ada di pinggir kolam. Nah, apa yang menjadi aspek daya dukung? Daya dukung kehidupan ikan. Kalaulah misalnya yang buang hajat, ya,
di di WC yang ada di kolam itu hanya satu keluarga, maka ikan-ikan yang ada di dalamnya di dalam kolam itu pasti hidupnya sehat. Padahal kita tahu ya, ikan yang ada di kolam tadi dipancing oleh yang punya kolam, kemudian dimakan. Itu adalah sirkulasi atau life cycle dari material yang ada di kolam. Jadi kalau yang buang hajat di situ hanya satu keluarga, nggak masalah, ikannya sehat. Akan tetapi kalau WC tersebut dimanfaatkan oleh satu RT atau satu RW atau satu kampung, buang hajat di situ, apa yang terjadi? Ikannya pasti semaput. Nah, di sini muncul istilah daya tampung, ya, daya tampung lingkungan. Kalau daya dukung tadi adalah kemampuan lingkungan untuk menyediakan makanan untuk kehidupan sejumlah makhluk tertentu dalam lingkungan. Jadi kalau dalam pada kolam tadi yang buang hajat hanya satu keluarga, maka ikannya sehat. Akan tetapi kalau yang buang hajat di situ jumlahnya satu RT, ya banyak orang, maka dapat dipastikan ikannya semaput. Artinya apa? Telah terjadi kerusakan lingkungan. Paham? Contoh lain, kita ingin menggambarkan antara daya dukung dengan daya tampung. Sebuah lapangan rumput, ya hamparan lapangan rumput, misalnya seluas lapangan sepak bola, ya 1 hektar. Rumputnya tumbuh hijau, bagus, ya, kualitasnya bagus. Jadi rumputnya tumbuh berkualitas. Ya. Kemudian Pak Reda punya kambing. Melihat ada rumput hijau yang terhampar di lapangan. Rumput tadi menjadi makanan kambing. Nah, Pak Reda punya kambing 5 ekor, ditaruh di situ. Nah, kambing tadi makan rumput. Sehat dia. Kemudian kambing tadi ada tinjanya. Nah, tinjanya itu, tinja kambing tadi, itu akan menjadi nutrien atau nutrisi bagi tanah padang rumput tadi. Oke, sehat. 5 ekor kambing dilepas di situ. Kambingnya sehat, kemudian kambingnya berbahagia, happy, buang hajat kambingnya di situ, nggak masalah, malah rumputnya tumbuh subur. Kemudian Julivia Anggraini melihat Pak Reda punya kambing 5, sehat-sehat. Kemudian Julia pengen juga beli kambing. Maka Julivia beli kambing 5 ekor dan dilepas di padang rumput tadi. Ternyata kambing Julivia juga sehat, tumbuh badannya sehat. Kemudian Azkia melihat Julivia punya kambing dan Pak Reda punya kambing yang dilepas di lapangan rumput tadi sehat-sehat, maka pengen juga beli kambing, memelihara kambing. Kemudian kambingnya ditaruh. Jumlah kambing sekarang menjadi
15 pada lahan rumput 1 hektar. Masih sehat. Kemudian dilirik oleh Anissa Anindita. Wah, boleh juga ini. Saya beli juga kambing lepas ke lapangan rumput. Sehat. Kemudian Irbah dan Ahmad Mufazal juga ikut beli kambing. Kemudian tidak kalah pentingnya Safira atau Fauzi pengen juga punya kambing yang sehat dilepas juga. Akhirnya satu kelas yang isinya sekarang ada 40 orang berbondong-bondong menaruh kambingnya 5 ekor masing-masing. Jumlahnya berapa, Safira? 200 ekor, Pak. 40 kali 40 kali 5, Pak. 40 dikali 40 dikali 5, Pak, jadinya 200 ekor totalnya. 200 ekor ya. Oke, 200 ekor. Kira-kira padang rumput tadi apa yang akan terjadi? Azkia. Jadi 40 orang dalam kelas ini, termasuk saya, punya kambing 5 ekor masing-masing, kemudian dilepas di lapangan rumput tadi. Apa yang akan terjadi? Oh, berarti nanti ada Pak lapangannya itu ya, di mana lapangannya? Kenapa, Pak? Apa yang terjadi? Ya, Pak, Tadi Pak Reda punya 5, dilepas, sehat. Kemudian Julivia juga ikut 5. Kemudian Anissa, kemudian Safira, kemudian Askia. Sehingga total berbondong-bondong satu kelas naruh kambing di situ. Sekarang kambingnya ada 40 kali 5 atau 200 ekor. Tapi luas lahannya kan tetap. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, Pak, izin jawab, selain nanti dari daya tampung atau kapasitas lapangannya juga udah overloaded, mungkin nanti dari sisi kesehatan kambingnya juga ya, karena kan waktu awal-awal kambingnya sehat karena makanannya juga bagus dari rumputnya, tapi semakin kesini kan kayak semakin banyak juga jumlah kambingnya dan kapasitasnya juga udah terpenuhi, mungkin akan terpengaruh Pak, dari kualitas kesehatan si kambingnya akan menurun Pak, dan makanannya juga mungkin akan rebut-rebutan dari kambing-kambing yang ada di situ. Jadi kualitas lingkungan semakin buruk. Ya, Pak. Gitu ya. Nah, kalau kualitas lingkungan semakin buruk, kambingnya kualitasnya semakin buruk atau semakin baik? Semakin buruk juga, Pak. Nah, semakin buruk juga. Jadi apa yang disebut oleh filsuf, saya lupa namanya, filsuf itu menyatakan bahwa telah terjadi tragedi bersama. Tragedi bersama itu apa bahasa Inggrisnya, Azkia? Bahasa Ya, Inggrisnya tragedi bersama. Kan tragedi. Tragedi bersama, common tragedy mungkin Pak? Ya, common tragedi. The common tragedi. Jadi tragedi bersama yang akan terjadi. Rusaklah lingkungan dan isinya juga rusak. Nah, untuk itu perlu kita memperhitungkan, mengukur daya dukung lingkungan.
Kemampuan lingkungan rumput tadi apa? Kemampuan dia memproduksi rumput. Ya, nah daya tampungnya apa? Coba apa ya, daya tampung. Coba ya Ratu. Iya, Pak. Daya apa namanya tadi? Daya tampungnya apa? Daya tampung rumput, Pak. Ya, lingkungan yang dimaksud dengan daya tampung. Kalau daya dukung adalah kemampuan lingkungan menyediakan rumput, ya, makanan bagi kambing. Karena pertanyaannya daya tampungnya apa? Daya tampung lingkungannya. Daya tampung lingkungan buat rumput luas lahan bukan, Pak? Daya tampung. Tadi kalau istilah di kolam tadi kan daya tampungnya adalah menampung limbah kotoran manusia atau tinja manusia ke dalam kolam yang biasanya secara normal apabila limbah tidak banyak, ikan tadi justru menjadi sehat gitu. Oh, berarti kalau rumput itu menampung si kambingnya itu ya, Pak? Ya, jadi kalau daya tampung yang diukur itu adalah limbahnya. Ya. Lingkungan itu mampu menampung limbah itu seberapa banyak. Paham ya? Kalau daya dukung adalah daya lingkungan tadi menyediakan makanan. Oke, Karen Stelin. Iya Pak, mohon maaf ada apa Pak? Maksudnya pertanyaannya apa sudah jelas? Bisa dipahami? Iya Pak, jelas bisa dipahami Pak. Bisa dipahami. Oke. Sekarang kita ambil contoh kampus Limo atau kampus UPN Limo maupun kampus Pondok Labu. Daya tampung lingkungan atau daya dukung lingkungannya apa? Kalau dia bisa menjelaskan? Daya dukung kampus. Daya dukung kampus UPN, baik di Limo maupun di Pondok Labu. Kurang tahu deh. Nah, jadi kampus tadi fungsinya apa? Yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, daya dukungnya apa? Yaitu daya ketersediaannya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tridharma tadi. Nah, sebagai contoh, jumlah mahasiswa UPN saat ini adalah sekitar 12 sampai 13 ribu. Luas lahannya UPN Pondok Labu itu ada 2,5 hektar, di Limo ada 2,7 hektar, berarti sekitar 5 hektar. Nah, jumlah manusianya di dalamnya itu adalah 12.000 mahasiswa, ditambah dengan dosen dan tenaga pendidik itu sekitar 1.000, jadi totalnya menjadi 13 sampai 14.000. Lalu daya tampungnya apa? Menampung apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Farah Namira bisa menjelaskan? Iya, Pak. Bisa nggak menjelaskan daya tampung kampus UPN? Daya tampungnya adalah berapa banyak mahasiswa yang bisa ditampung, kan itu?
Tapi yang lebih diperhitungkan lagi adalah mampu nggak lingkungan UPN itu menampung limbah yang ditimbulkan atau masalah yang ditimbulkan oleh jumlah mahasiswa. Ketersediaan tempat parkir, ketersediaan dosen, ketersediaan air bersih, ketersediaan toilet, dan lain sebagainya untuk menampung limbah. Izin Kalau menjawab, Pak. tidak, nah iya, silakan Prasetyo Hadi Pratama. Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Kalau saya off cam karena sedang gangguan sinyal, Pak. Jadi mungkin Oke, yang saya silakan. tangkap dari daya tampung ini berbicara di kampus ya, Pak ya. Memang sumber-sumbernya itu kan juga banyak, dari akses manusianya itu juga buat mengakses seluruhan yang sudah diberikan oleh kampus itu, termasuk daya tampung itu, Pak. Dan juga mungkin perlu kayak perluasan lahan parkiran sendiri sih, Pak, ya menurut saya. Kayak di Ya. Fikes kan memang di Fikes ini buat lahan parkiran aja susah gitu, Pak. Jadi dari Fikes juga numpang gitu istilahnya ke teknik gitu sebagian. Jadi daya tampung dari ini juga masih kurang dan harus diperbaiki gitu, Pak. Mungkin dari saya sih itu sih, Pak. Terima kasih. Oke. Begini, belum tune in. Jadi sekarang bumi ya, bumi kita itu kan cuma satu. Ya. Berapa jumlah manusianya Azkia? Berapa populasi dunia sekarang? Kalau nggak salah ada lebih dari 1 miliar ya Pak? Berapa? Lebih dari Lebih dari 1 miliar. 6 miliar. Sekarang sudah lebih dari 7,5 miliar. Ya, sekarang sudah lebih dari 7,5 miliar. Oke, penduduk Indonesia. Indonesia udah berapa? 200 juta mungkin Pak, kurang lebih. di 250 juta. Ya. Mungkin udah lebih 250 juta. Jumlah orangnya 250 juta. Lalu pertanyaannya, luas lahannya bertambah atau enggak? Tidak, toh? Tidak, Pak. Nah, tidak, luas lahan nggak bertambah, jumlah orang bertambah. Lalu makanannya yang harus disediakan kan makin lama makin banyak. Pada tahun 70, penduduk Indonesia itu hanya 135 juta. Sekarang 2 kalinya. Jadi tahun 70 itu Oma Irama lagunya Pak Ahmad Mufazal. Ada lagu Oma Irama itu. 135 juta penduduk ini. Hah? Oh, nggak tahu ya, nggak ngerti ya dangdut. Jadi itu lagunya dipopulerkan tahun 70. Ya, tahun 70 saya masih remaja. 135 juta penduduk Indonesia tahun 70. Nah, sekarang di tahun 2021 sekitar 260 lebih. Jadi 2 kali lipat. Jumlah luas lahan tidak bertambah. Lalu kita kan butuh makanan. Jadi kemampuan lingkungan Indonesia menyediakan makanan beras untuk penduduk 135 juta di tahun 70. Sekarang di tahun 2021 jumlahnya menjadi 260 juta jiwa atau lebih, atau 2 kalinya. Dengan luas lahan yang tidak bertambah, maka apa yang terjadi? Dari aspek daya dukung dan daya tampung. Siapa yang bisa menjawab dari aspek daya dukung?
Izin menjawab, Pak. Ya, Prasetyo, silakan. Ya, mungkin terkait tentang bagaimana populasi manusia di bumi, entah itu di Indonesia bahkan di mancanegara ya, Pak ya. Memang kan tempat itu sudah diciptakan oleh Tuhan, ya udah begitu aja gitu, Pak. Nggak ada perluasan juga gitu. Jadi mungkin daya tampungnya ini berbicara juga di pemanasan global sih, Pak. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi bagaimana bumi ini mengakses atau menghindari terjadinya memang populasi manusia kan juga banyak. Terus juga infrastruktur itu sudah mulai berkembang juga di macam-macam negara gitu, Pak. Jadi yang harus diperhatikan bagaimana bumi juga stabil gitu. Jangan jadi penyempitan lahan juga, malah justru bumi ini terlihat gersang gitu, Pak. Gersang dan timbul panas gitu kan, global warming. Nah, mungkin ini juga harus diperhatikan bersama sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada nggak yang bisa memberikan solusi? Apa solusi yang dilakukan pemerintah? Dulu tahun 70 jumlah manusianya 135 juta, sekarang 2021 jumlah manusia di Indonesia itu 2 kali lipatnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama rakyatnya untuk menjaga keseimbangan tadi antara daya dukung dengan daya tampung supaya tidak terjadi kekacauan di lingkungan atau lingkungan tidak rusak. Silakan Azkia. Baik Pak, izin. Sebenarnya saya Askia Kesana, Pak, izin menjawab. Terkait yang tadi dulu mungkin apa, kalau menurut saya daya dukung dan daya tampung, karena kan jumlah manusia terus bertambah, sedangkan dari jumlah lahan ataupun jumlah makanan yang ada di bumi ini kan nggak terus bertambah gitu. Jadi tetap aja tapi jumlah penduduknya bertambah. Menurut saya yang akan terjadi kalau dari carrying capacity-nya itu tentu saja dari jumlah makanannya akan terus berkurang, sehingga dari kita sebagai manusia juga harus terus menerus memproduksi makanan menyesuaikan dengan jumlah bertambah penduduk yang ada. Terus kalau dari daya tampungnya, karena daya tampung ini kan kayak istilahnya kemampuan dari lingkungan ini untuk menyerap apa yang dimasukin ke dalam lingkungan gitu ya Pak, atau yang diproduksi seperti contohnya limbah. Nah, seperti yang terjadi sekarang aja kan udah ada kurang lebih 7,9 miliar orang di bumi dan limbahnya udah numpuk, dan kalau menurut saya jika penduduk akan terus bertambah ya limbahnya juga akan terus bertambah, karena nggak mungkin kalau jumlah penduduknya bertambah tapi justru sampahnya berkurang gitu Pak. Jadi mungkin dari daya tampungnya juga akan terganggu karena sampahnya semakin banyak, sedangkan kapasitas atau daya tampung dari lingkungannya ini tetap aja sama. Ini seperti itu Pak, sehingga mungkin kualitas lingkungannya juga akan menurun kalau misalnya emang nggak dijaga dengan baik. Terus kalau untuk solusinya saya pernah baca gitu Pak, kalau ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan jumlah luas lahan itu solusinya adalah dengan pembangunan berkelanjutan, karena pembangunan berkelanjutan itu kan kita menimbang aspek lingkungan juga selain dari pembangunan lahan dan lain-lain. Mungkin itu terutama untuk carrying capacity dan juga daya tampung ini biar seimbang aja gitu terkait pertumbuhan penduduk, pertumbuhan atau perkembangan lahan dengan kualitas dari lingkungan yang ada. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ada secara spesifik kebijakan pemerintah pada zaman Orde Baru dulu, yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana itu intinya adalah untuk mengendalikan populasi jumlah manusia. Nah, apa kebijakan keluarga berencana? Yaitu suami istri cukup punya anak 2 saja. Ya. Jadi berkeluarga cukup punya anak 2 saja. Itu keluarga berencana. Tapi sepanjang upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka ditentanglah oleh masyarakat yang berpaham terhadap katakanlah orang-orang Islam. Orang Islam
Ya karena saya orang Islam ya. Pandangannya adalah semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Gitu. Dan diharapkan umat Nabi itu semakin banyak. Tapi dengan jumlah manusia semakin banyak, nah pemerintah kita kan perlu bersikap. Nggak mungkin dong bumi satu, jumlah luasan daratannya tidak bertambah, jumlah orangnya bertambah. Nah, dengan jumlah orang bertambah tentu harus ada yang berkurang. Nah, apa yang berkurang? Contohnya, hewan pasti berkurang. Apa yang berkurang? Kita lihat dinosaurus. Dulu dinosaurus itu makhluk hidup, sekarang udah nggak ada. Nah, kalau sekarang ini kita masih bisa melihat harimau, ya di mana, di kebun binatang ya, binatang ada harimau. Kemudian secara alamnya menurut informasi harimau Sumatera ya, itu hanya tersisa 100 ekor. Nah, kita khawatir harimau Sumatera itu nasibnya akan sama seperti dinosaurus. Jadi harimau itu hanya bisa ditonton melalui televisi, seolah-olah itu adalah cerita fiksi. Nah, untuk itulah perlu dikelola, daya dukung dan daya tampung tadi dikelola dengan kebijakan sustainability. Jadi membangun hari ini harus memikirkan kepentingan anak cucu kita di masa yang akan datang. Kualitas lingkungan hidup yang kita rasakan saat ini agar kita jaga, agar kita rawat supaya anak cucu kita minimum bisa menikmati kualitas lingkungan yang kita rasakan saat ini, meskipun tanpa ada perbaikan. Ya. Jadi itu hanya dilihat dari satu faktor. Jumlah manusia banyak, pasti ada. Kalau banyak, ya materi itu kan tidak bertambah, tidak berkurang. Sama dengan energi. Energi itu dipancarkan oleh sinar matahari, kemudian ditangkap oleh daun berklorofil. Daun berklorofil menghasilkan makanan. Makanya hutan itu disebut produsen karena dia menghasilkan produk makanan. Makanan apa? Ya makanan kita, makanan manusia, makanan monyet, makanan ikan, makanan kambing dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka kebijakan dunia adalah jangan dilakukan illegal logging. Kenapa? Ya karena makanan kita ada di hutan. Kalau hutan nggak tumbuh, ya makanan kita nggak ada. Coba, siapa yang bisa menjawab? Kenapa sih kok makanan kita tergantung dengan hutan? Kan kita makanannya beras. Kok hutan yang dilindungi? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, ini kita bicara analisis kualitas lingkungan. Ibaratnya ini udah apa? Global itu. Silakan Askia, mau berpendapat? Iya Pak, maaf saya izin berpendapat ya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin kalau ditanya kenapa kita bergantung sama hutan,
balik lagi mungkin apa kepada rantai makanan dari manusia itu sendiri, karena kan Ya, rantai makanan manusia paling ujungnya atau dari produsennya itu adalah tumbuhan, sedangkan hutan adalah tempat di mana tumbuh-tumbuhan itu berada. Terus kayak hewan yang kita makan juga kan itu termasuk dalam, entah itu konsumen satu atau konsumen dua, itu kan mereka ya. makan tumbuhan juga, dan tumbuhan itu ada di hutan. Jadi makanya kenapa makanan kita juga bergantung pada hutan, karena memang hutan adalah tempat tumbuhan dan tumbuhan adalah produsen utama dari rantai makanan kita, Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, saya sependapat. Barangkali yang lain nggak yakin dengan apa penjelasan Askia tadi. Saya keluarkan sebuah pertanyaan ya untuk kelas ini. Pada waktu terjadi kebakaran hutan, maka media memperlihatkan dampak dari kebakaran hutan. Itu ada monyet yang kurus, monyet yang terbakar, atau monyet yang sedang menangis mencari ibunya. Nah, seolah-olah para penggiat lingkungan itu lebih memperhatikan monyet dibanding manusia. Nah, ini kenapa? Kenapa sih monyet dipentingkan? Sama kalau kita berada di Kalimantan Selatan, apa yang kita lihat monyet apa namanya? Bekantan apa bekatan? Nama monyetnya yang hidungnya agak panjang, merah. Siapa orang Kalimantan Selatan siapa? Pasti tahu. Ada yang dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin? Kelas ini nggak ada yang dari Banjarmasin ya? Di daerah selatan itu ada namanya yang dilindungi. Ya, hewan yang dilindungi itu adalah monyet bekatan atau bekantan. Ya. Lupa saya. Punya monyetnya itu warnanya abu-abu merah kecoklatan, dan hidungnya itu adalah bekantan ya. Endah Pakitan Jawa bekantan apa bekantan. Oke, dilihat di Google bekantan ya. Nah, hidungnya itu merah, bulunya merah. Kok itu mesti harus dilindungi gitu loh. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa sih kok hanya monyet aja dilindungi gitu loh. Apa maksudnya? Kemudian kita lihat misalnya di hutan nasional, hutan lindung ya, hutan lindung nasional, ada yang namanya bunga apa ya, Rafflesia apa? Askia tahu bunga Rafflesia apa? Jawab, Pak, bunga rafflesia itu bunga bangkai ya, Pak? Bunga bangkai ya? Iya. Nah, apa sih istimewanya bunga bangkai ini? Ada nggak yang tahu? Nggak tahu ya? Nah, sama halnya dengan kenapa sih kok harimau itu mesti dilindungi? Tujuannya adalah supaya kita, anak cucu kita nanti tidak kehilangan informasi tentang makhluk hidup. Nah, konon katanya yang namanya dinosaurus, kalau kita lihat di televisi, dinosaurus itu kan besar ya, lebih tinggi, lebih besar, hampir sama dengan besarnya dengan pesawat terbang yang Airbus itu. Itu adalah dinosaurus.
Kalau kita baca informasi di mana namanya ya? Irak. Di Irak itu pada waktu dibom, ya pada saat Saddam Hussein ditangkap, kemudian dibunuh. Ada perpustakaan atau museum sejarah Islam itu dibom. Kemudian ada orang menemukan sebuah anak kunci. Anak kunci itu panjangnya 3,5 meter. Dan anak kunci itu adalah anak kunci Korun yang disebut dengan harta korun itu. Jadi harta korunnya itu dibuat di dalam di sebuah peti besi. Anak kuncinya itu panjangnya 3,5 meter. Lalu pertanyaannya, kalau anak kunci saja 3,5 meter, tangan orangnya seberapa besar? Nah, terbukti secara fisik kita lihat itu yang namanya Sphinx di Mesir ya. Sphinx itu apa, Askia? Izin menjawab Pak, itu yang patung besar berbentuk kucing tapi kepalanya manusia bukan ya Pak? Ya, di dalamnya ada apa? Kalau nggak salah itu adalah sebuah makam ya Pak, makam dari Raja Mesir kuno. Ya. Ukurannya kira-kira berapa? Mana yang lebih besar Sphinx itu dibanding misalnya Candi Borobudur? Kira-kira sama atau kurang sedikit besarnya? Yang jelas besar ya. Kalau kita bandingkan dengan Hotel Indonesia, ada sebesar itu Sphinx itu? Ada lah ya. Atau sebesar gedung Rektorat UPN Pondok Labu. Sphinx itu ada ya. Nah, itu adalah kuburan manusia, kuburan raja. Bisa Anda bayangkan berapa tinggi orang. Konon katanya tinggi orang pada waktu itu ada yang mencapai 800 meter. Tinggi orang 800 meter. Jadi tidak mustahil anak kunci yang ditemukan di Irak itu panjangnya 3,5 meter adalah orang-orang pada waktu itu. Jadi kalau saya mengkaitkan dengan apa yang kita saksikan di televisi adanya hewan dinosaurus, saya malah menduga jangan-jangan dinosaurus itu adalah tikusnya orang dulu. Ya dinosaurus tadi kan ukurannya sebesar pesawat terbang. Dengan anak kunci yang besarnya panjangnya 3,5 meter, maka jangan-jangan dinosaurus itu adalah tikusnya di zaman dulu. Kerjanya merusak. Kerjanya makanannya adalah limbah. Jadi tikus itu makannya adalah limbah. Kecoa makanannya adalah limbah. Itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, apakah harus dibunuh semua? Kan tidak. Justru tikus, kecoa itu tugasnya adalah memakan limbah sebagai bagian dari rantai makanan supaya terjadi keseimbangan di lingkungan. Yang salah atau yang keliru adalah apabila kecoa itu ada di meja makan kita, apalagi memakan makanan yang ada di meja makan kita. Itu. Ya. Nah,
Dari pelajaran mengenai analis metode menganalisis lingkungan hidup dari menggunakan metode daya dukung dan daya tampung lingkungan. Artinya kita harus tahu kemampuan alam ini, lingkungan kita untuk menerima sampah dan pencemaran. Itu harus kita kontrol. Di lain pihak, daya dukung lingkungan hidup itu adalah bagaimana lingkungan hidup kita itu mampu memproduksi makanan yang kita butuhkan. Nah, kita tahu secara ekologi, produsen itu hanya tumbuh-tumbuhan atau hutan atau vegetasi, sehingga jangan melakukan illegal logging. Saya kaitkan tadi dengan keanekaragaman hayati yang ada di hutan nasional, hutan-hutan yang dilindungi. Di situ adalah sumber bibit makanan baru yang nantinya dimakan oleh burung, ya, disimpan di kepak atau sayapnya, kemudian dikibas, dilepas ditebar ke lingkungan. Jadi burung itu yang terbang itu bisa menebar benih, atau benihnya itu ditebarkan melalui kotorannya. Nah, burung tadi adanya di hutan. Lalu monyet tadi tugasnya adalah memakan makanan yang ada di di pohon. Kemudian dia biasanya memilih makanan yang manis, ya, monyet tadi. Kemudian dia jatuhkan itu kelopak bunga atau daun. Di bawah pohon tadi ada binatang lain, seperti misalnya kijang yang memakan sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan makan monyet yang di atas. Jadi dengan sistem rantai makanan, maka kita perlu menjaga rantai makanan tadi, termasuk jaring-jaring makanan. Jadi tidak hanya rantai makanan, juga ada jaring-jaring makanan. Nanti kita akan belajar bedanya antara jaring makanan dan rantai makanan. Nah, tujuannya adalah untuk keseimbangan alam. Kalau keseimbangan alam tercipta atau terwujud, berarti daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan itu dalam posisi harmoni. Ibarat timbangan dia sama, tidak jomplang. Jadi sekali lagi, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan menghasilkan makanan untuk mendukung kehidupan. Kehidupan siapa? Semua makhluk hidup, termasuk kita. Sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan tersebut menerima limbah dan pencemaran. Jadi kalau limbahnya banyak, seperti tadi, limbahnya kita buang di kolam. Nah, jumlah orang yang buang limbah di situ hanya satu keluarga, nggak masalah. Ikannya sehat, ikannya dimakan lagi. Tapi kalau yang berak di situ satu RT, satu kelurahan, maka ikannya semaput. Kalau ikannya semaput, mati ikannya. Musnah ikannya. Nah, kemudian tadi contoh lapangan rumput. Kita lihat, oh lapangan rumput itu sumber dayanya adalah rumput. Kita taruh kambing, 5 ekor, sehat semua,
datang lagi yang lain memanfaatkan lapangan rumput tadi, sehat. Ternyata datang pendatang baru, 40 orang bawa kambing sama 5 ekor. Akhirnya padang rumput tadi nggak bisa tumbuh lagi karena diinjak-injak. Kemudian tinjanya kambing banyak, rumputnya tidak memperoleh lagi sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesa, sehingga punah, lingkungannya sulit dipulihkan. Nah, lalu bagaimana caranya memulihkan lingkungan? Ya, ditarik kambing tadi, dibatasin jumlah kambingnya. Paham ya? Nah, bagaimana supaya di Jakarta ini tidaklah ada pencemaran udara? Apa yang dilakukan? Batasi jumlah kendaraan, konversi bahan bakar kendaraan. Kalau sekarang sudah mengarah pada listrik. Dengan listrik berarti tidak ada lagi polutan yang dikeluarkan atau dicampakkan di lingkungan Jakarta. Jadi harus ada kebijakan. Nah, lalu ada yang namanya ecological wisdom. Jadi kebijakan ekologi secara kedaerahan atau kearifan lokal. Jadi ecological wisdom itu kearifan lokal. Orang Cina, bukan orang Cina di Indonesia, tapi orang Cina di China. Di China. Itu populasinya sekarang sudah hampir 2 miliar lebih. Terima kasih. Jumlah orangnya, jumlah penduduknya 2 miliar lebih sekarang. Penduduk paling banyak 2 miliar. Luas lahannya nggak bertambah. Apa ecological wisdom yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah satu. Kalau wanita Cina mau menikah, maka dia dibelikan sepatu yang kuat. Oke, sepatu yang kuat. Dan sepatu itu tahan seumur hidup. Bisa dipakai seumur hidup. Jadi begitu dia menikah, dikasih sepatu itu, dan sepatu itu tidak pernah dilepas, seolah tidak pernah lepas. Dan itu dipakai terus. Itu satu. Yang kedua, orang Cina itu selalu makan 2 jari pakai sumpit. Kalau orang kampung saya makan 5 jari. Ya, orang Padang itu makannya 5 jari. Tapi kalau orang Islam dianjurkan makannya 3 jari. Kakinya dinaikkan 1. Tujuannya adalah untuk menghemat sumber daya alam. Jadi jangan dimakan semua. Jadi kalau orang Cina tadi makannya pakai sumpit 2 jari, 2 jari pakai bambu, makan. Dengan sumpit itu makanan yang masuk ke dalam mulut itu sedikit. Cepat kenyang. Nah, kalau cepat kenyang berarti makanannya sedikit. Kemudian mereka biasakan makan mie. Anda tahu sendiri kalau makan mie itu langsung mekar di dalam perut. Cepat kenyang. Nah, ini adalah ecological wisdom. Karena mereka tahu jumlah populasi makin banyak, maka luas lahan pertanian akan menurun. Kalau luas pertanian menurun, maka teknologi yang bisa dilaksanakan adalah dengan bahan kimia, pupuk, herbisida, fungisida, herbicide ya, atau pestisida dan seterusnya. Itu teknologi.
Tapi kalau orang Cina itu enggak, disiasati dengan cara makan pakai sumpit, kemudian wanita sebelum kawin menikah itu dibelikan sepatu, sepatunya itu tidak boleh ditukar, diganti-ganti. Nah, akibatnya apa? Maka orang Cina itu kalau jalan itu seperti orang kakek-kakek. Jadi jalannya itu jinjit, jalannya itu satu-satu. Mengapa jalannya satu-satu? Supaya energi yang terpakai tidak banyak, karena makannya sedikit. Nah, ini adalah ecological wisdom. Jadi kearifan lingkungan. Bagaimana di Indonesia? Kearifan lingkungan itu dilakukan saya lupa apakah di daerah Maluku. Ada namanya istilahnya tradisi sasi. Sasi itu SHASHI. Sasi. Assalamualaikum. Ya. Ya, nggak apa-apa 5 aja lah. Oh, Niro, dia mau, boleh, nggak apa-apa. Nah, Rahman janganlah, Rahman, Niro boleh. Ya. Jadi sasi itu adalah sistem pengambilan ikan. Ikan kolam, apa danau, apa laut, saya nggak tahu. Jadi hanya diperbolehkan mengambil ikan, menjala ikan, atau menanggul ikan, atau memancing ikan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga pada waktu yang tidak ditentukan, masyarakat di situ sudah membiasakan bahwa Anda kalau menangkap ikan di luar waktu yang ditentukan, maka Anda itu akan disumpah oleh kuntilanak, jadi ditakut-takutin. Sehingga masyarakatnya tidak mau mengambil ikan pada waktu yang tidak ditentukan. Nah, itu adalah tradisi sasi. Tradisi sasi. Itu adalah ecological wisdom. Kearifan lingkungan. Contoh kearifan lingkungan lainnya adalah seperti kasus Gunung Merapi meletus tahun berapa itu ya, waktu itu Mbah Wijo meninggal. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Jadi sebelum Gunung Merapi meletus yang di Jogja itu, semua burung berterbangan, kemudian hewan-hewan liar pada turun dari gunung ke masyarakat. Tapi hewan liar tadi, hewan buas tadi dia tidak merusak, dia hanya kabur. Dan itu adalah pertanda bahwa akan terjadi letusan gunung. Dan ini masyarakat menanggapinya langsung bermigrasi. Nah, ini adalah kearifan lingkungan. Nah, kearifan lingkungan inilah yang harus dipupuk di tengah masyarakat kita agar kehidupan kita semakin berkualitas. Demikian kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Ya, tapi ini silakan. mengenai tugas, Pak. Tugas apa namanya? Iya, untuk project based learning-nya itu Project based learning, ya. Iya, itu dikumpulkan kapan dan di mana ya, Pak? Jadi kan per kelompok dilakukan diskusi
Ya, diskusinya itu bisa dicatat atau direkam dan lain sebagainya, menjadi sebuah apa namanya, di kelompok grup diskusi gitu ya. Jadi pelaksanaan diskusinya itu secara mandiri, saya tidak memonitor, tapi Anda sendiri self monitoring dan kemudian dilaporkan. Nah, hasilnya itu kan dibuat laporan. Kemudian laporan tadi dibuat presentasinya itu dipresentasikan di dalam grupnya sendiri, membahas apa proyek itu tadi. Jadi masalahnya apa, lalu solusinya apa. Kalau contoh pada video tentang project based learning itu adalah sebuah, ya konteksnya adalah baju bekas, ya, bahwa baju yang kita pakai ini adalah nantinya akan menjadi sampah. Siapa yang memikirkan mengelolanya? Kita tahu industri itu hanya memproduksi, dia tidak tahu yang dia produksi itu nantinya bakal menjadi bom atom, meledak seketika, merusak lingkungan. Kita tidak bisa membayangkan kenapa sekarang kita dibiasakan menggunakan masker pada waktu kita berada di luar rumah atau berkumpul bersama orang yang bukan keluarga, pakai masker. Nah, industri berupaya untuk memproduksi masker sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya, tapi dia nggak mikir bahan baku yang dia gunakan itu adalah bahan baku minyak bumi. Masker plastik itu, seperti masker ini kan plastik ini, dibuat fiber seperti kain. Nah, kalau ini dipakainya hanya 1 hari, berarti 1 hari setiap orang, penduduk kita ada 260 juta sekian, berarti ada 260. Ini dipakainya hanya 4 jam. Nanti bisa Anda bayangkan sampah yang akan muncul. Lalu apakah industri pembuat ini memikirkan bagaimana nanti sampahnya, siapa yang ngolah, apakah dia yang ngolah? Kan tidak. Jadi masalahnya apa? Lalu so what? Solusinya apa? Solusinya adalah gambarannya, ini materialnya harus diganti. Jangan lagi menggunakan material plastik. Coba gunakan material misalnya kapas. Kalau kapas bekas kan itu bisa larut di dalam tanah, terurai dia. Kalau ini nggak terurai, cari material lain apa, misalnya ada bau pisang, itu kan ada serat-seratnya. Daun pandan juga ada serat-seratnya. Atau dari lidah buaya. Lidah buaya, bukan lidah buaya, lidah buaya. Itu kan lendir ya. Itu bisa dibuat untuk kosmetik, bahkan untuk orang luka jahitannya itu, benangnya itu adalah dibuat dari lidah buaya. Mungkin seterusnya. Jadi cari material yang alamiah, yang siklus hidupnya itu lebih terjamin dapat terurai dan kemudian bisa tumbuh lagi. Jadi disebut dalam pelajaran ini namanya adalah renewable resources. Jadi sumber daya alam terbarukan. Jadi buatlah suatu produk memakai bahan baku yang terbarukan. Seperti bensin. Bensin itu kan dari fosil. Fosil itu tidak terbarukan. Terbarukannya ribuan tahun.
Tapi kalau kita gunakan bahan bakar solar diganti dengan bahan bakar dari minyak kelapa. Nah, kelapa itu 3 bulan udah tumbuh. Tapi kalau solar nunggu ribuan tahun. Solusinya gitu. Paham ya? Oke, baik Pak. Berarti kan didiskusikan di kelompok masing-masing. Lalu kalau Betul. misalnya terus kita presentasi di kelompok masing-masing juga ya Pak? Betul. Nah, kalau misalnya udah, lalu laporannya dikumpulkan ke Bapaknya itu bagaimana ya Pak? Dimasukkan ke dalam yang tugas, yang chatting itu apa namanya? Kalau mau menyampaikan tugas pertanyaan perkuliahan ini ke mana? Delete ya Pak? Nah, delete. Ya, maksud saya delete. Nah, ya. Berarti nunggu nanti ada forumnya ya Pak? Ya, forumnya seperti yang di lead itu. Di lead itu ada apa namanya, forum ya, forum diskusi. Iya Pak, mohon maaf kan biasanya forum itu dibuat oleh dosen dulu Pak, baru nanti kita bisa mengumpulkan. Atau mungkin dibikin Google Drive dulu kali ya Pak? Ya, boleh. Nanti Yulivia yang membuat ya. Oke, Masing-masing kelas nanti dikirim, masukkan ke dalam lead. Oke, baik Pak. Jadi nanti dicantumkan dalam forum forum diskusi itu istilahnya diganti dengan forum tugas disebut saja lah PBL Pak. PBL namanya ya. Iya Pak, Project Based Learning. Nah, Project Based Learning. Berarti itu untuk pengumpulannya di pertemuan keberapa ya Pak? Di pertemuan terakhir sebelum ujian. Jadi kalau ini 15 ya, pertemuan 15 jadinya. Oke, berarti dikumpulkan. Sekarang kan 13 ya. Iya Pak. 13, 14 itu kita masih kuliah. Ke 15 nanti kelasnya kelas besar. Nah, pada waktu kelas besar itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itu selambatnya ya. Tapi ya dimasukkan aja lah di minggu ke-15. Ya. Oke Pak. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan kita. Ya, mungkin sudah cukup Pak. Tidak ada pertanyaan lagi juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Selalu Pak. Ya, saya live ya.